Lanjut ke berita berikutnya. Dari kasus uang palsu ke kasus patriotisme palsu. Jadi ini kisah Satria Arta Kumbara, mantan marinir TNI AL yang lagi ramai dibahas. Bukan karena prestasi militer atau aksi heroiknya, tapi karena nekat jadi tentara bayaran Rusia. Niatnya pengen cari nafkah, ujung-ujungnya hilang status warga negara. Ceritanya bermula pada Mei 2025 waktu Satria muncul dalam sebuah video. Dengan bangga dia bilang kalau dia bergabung dengan militer Rusia sebagai tentara bayaran. Alasannya hidup di Indonesia itu berat. Gaji waktu jadi TNI AL nggak cukup buat ngidupin keluarga. Jadi dia putuskan cari rejeki di luar negeri. Bilangnya kesulitan ekonomi, tapi menurut Dan Kormar, Majen TNI Endi Supardi, Satria Kumbara ini ternyata kecanduan judol. Dan punya gaya hidup yang hedon. Sampai kelilit utang pinjol 750 juta rupiah. Banyak banget. Masih mending penonton. Kelilit pinjol tapi nggak kabur. Gaji 5 juta, gaya hidup 20 juta. Tapi masih hidup. Bukan sembarang orang ini. Hebat kau ya. Uye. 2 bulan berlalu sampai muncrat kan. 2 bulan berlalu, tiba-tiba Satria bikin video baru. Apa tuh? Suasananya berubah, tadinya gagah sekarang manja. Manja. Ngerengek minta pulang ke Indonesia. Dia bilang dia nyesel dan nggak tahu kalau gabung militer asing itu bisa bikin status WNI-nya hilang. Gitu aja. Tapi masalahnya yang dia masukin itu bukan perusahaan, bukan juga pabrik, tapi militer negara asing. Betul. Dan dia masuknya juga bukan karena diculik, tapi daftar sendiri, murni keputusan pribadi. Ibarat hubungan ya, lo yang mutusin, lo yang minta balikan. Berdebar kau rupanya, Dek. Cemas kau, Dek. Keputusan rasional Satria itu pun datang dengan 2 konsekuensi besar. Pertama, Satria diproses hukum secara in absentia alias diadili tanpa kehadiran. Karena pada 2022 lalu Satria ninggalin dinas tanpa izin. Dia nggak pernah balik ke kesatuannya. Udah kayak malin kundang, dibesarkan, dididik sama TNI, malah ngilang gabung sama tentara luar negeri. Ya wajar aja kalau institusi marah. Bukan cuma karena dia pergi, tapi juga karena cara perginya yang minim tanggung jawab. Satria pun diberhentikan dari TNI dan divonis 1 tahun penjara kalau dia kembali ke tanah air. Konsekuensi kedua, karena dia gabung militer asing, status WNI-nya resmi gugur secara hukum. Jadi sekarang Satria stateless alias udah nggak punya kewarganegaraan. Indonesia udah bukan negaranya dan Rusia juga bukan tempat dia diakui secara hukum. Udah kayak penumpang gelap, namanya nggak ada di manifest. Padahal aturannya jelas. Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 pasal 23 huruf E bilang kalau ada WNI yang gabung tentara asing tanpa izin presiden, apalagi dengan sukarela, ya kewarganegaranya otomatis gugur. Dan kalau dia mau balik, satu-satunya cara adalah ngajuin permohonan naturalisasi ke Presiden Republik Indonesia. Pertanyaan ini, pertanyaannya, masa Satria nggak tahu aturannya? Kayaknya sering titip absen nih pas pendidikan militer. Sering kabur. Jadi sekarang ketika dia pengen balik jadi WNI, negara harus hati-hati. Kita tetap manusia, tetap bisa berempati. Tapi ini soal hukum, negara nggak bisa asal mulangin karena alasan nyesel. Betul. Emangnya ini rumah calon mertua gitu. Modal martabak dibukain pintu. DPR juga udah ngingetin kalau penyelesaian kasus kayak gini nggak boleh cuma pakai rasa kasihan. Ini bukan drama, ini negara hukum. Semua harus ikut aturan main yang berlaku. Kisah Satria yang tidak kesatria ini bisa jadi pengingat bahwa kesetiaan pada NKRI itu mutlak. Gabung ke militer asing tanpa izin itu bukan cuma pelanggaran institusi, tapi juga pengkhianatan terhadap NKRI. Dalam urusan negara, kesetiaan bukan untuk coba-coba. Emangnya minyak kayu putih. Buat anak kok coba-coba. Dan bagi rakyat sipil ini jadi pelajaran bahwa setiap keputusan besar pasti ada resikonya. NKRI harga mati. Betul, semangat. Hidup NKRI. Hidup NKRI.
NKRI.